Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki atau berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saya Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara banyak orang itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini sangat pendek, cuma 2 ayat. Kata kuncinya sebetulnya adalah soal kebahagiaan. Apa standar kebahagiaan? Atau apa ukuran kebahagiaan? Dari dialog antara seorang ibu yang mendengarkan pengajaran Yesus, mengaguminya, terpesona, dan kemudian secara spontan memuji orang yang melahirkan Yesus. "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saking kagumnya, saking terpesonanya, maka sebagai seorang ibu, dia kemudian memuji, dia mengagumi, mengapresiasi siapa yang melahirkan Yesus. "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saudari-saudara, dipuji, diapresiasi seperti itu sesuatu yang normal, sesuatu yang manusiawi. Tetapi Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar. Setiap peristiwa dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka ketika orang katakanlah itu merasa berbahagia karena berhasil, berbahagia karena bisnisnya sukses, berbahagia karena studi berhasil, berbahagia karena akhirnya bisa menikah, berbahagia karena macam-macam hal, Yesus justru ingin menegaskan bahwa itu adalah kebahagiaan versi dunia. Bagi Yesus, saudari-saudara, kebahagiaan itu akan sungguh menjadi nyata dan tetap. Kemudian menjadi kebahagiaan yang sejati, menjadi kebahagiaan yang rohani, manakala orang senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya, dan tekun melaksanakannya, saudari-saudara. Hari ini kita diteguhkan, saudari-saudara, bahwa Yesus seakan-akan tidak begitu menghargai, seakan-akan tidak begitu peduli bahwa ibunya dipuji. "Berbahagialah dia yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Tapi sebetulnya di balik kata-kata Yesus ada penegasan tentang status Bunda Maria sebagai orang yang telah dengan tulus, dengan setia, dengan terbuka dan taat mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya, melaksanakannya. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Demikian kata-kata Bunda Maria yang sangat terkenal ketika dia mendapatkan tugas untuk mengandung dan melahirkan putra Allah. Dia mendengarkan sabda dan melaksanakannya dengan setia. Dia melahirkan, dia
membimbing, dia senantiasa ada bersama putranya, dia bahkan sampai setia di bawah kaki salib putranya. Dan setelah itu, Bunda Maria setia menyertai para rasul, menyertai gereja perdana. Saudari-saudara, di balik kata-kata Yesus ini ada penegasan satu, bahwa yang berbahagia itu memang ibunya. Karena dia adalah teladan dalam hal mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Yang kedua, juga ada suatu penegasan bahwa kita pun dapat berbahagia apabila, seperti Bunda Maria, kita setia mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara, setiap orang memang punya kebahagiaannya masing-masing. Dan tentu saja tidak bisa disamaratakan. Ada yang berbahagia ketika dia punya gadget baru. Ada yang berbahagia ketika cita-cita berhasil. Ada yang berbahagia ketika apa yang diimpikan, diharapkan, kemudian menjadi kenyataan. Tetapi saudara-saudari, kebahagiaan itu sebetulnya sederhana. Mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Seorang pembimbing rohani yang sangat terkenal yaitu Anthony de Mello. Dia mengungkapkan bahwa ternyata bahagia itu sederhana. Kebahagiaan itu adalah menikmati waktu kekinian Anda saat ini. Jadi kalau Anda sedang berusia 50 tahun, berbahagialah sebagai orang yang sudah berusia 50 tahun. Apabila Anda hari ini berbuat baik kepada orang, berbahagialah karena Anda menjadi orang yang sungguh peduli. Apabila Anda hari ini mencapai suatu prestasi, apresiasi dengan sukses, berbahagialah. Dan orang yang berbahagia biasanya senantiasa bersyukur. Oleh karena itu saudara-saudari, semoga kita yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini senantiasa sadar bahwa kebahagiaan itu tidak terletak hanya pada hal-hal yang bersifat materi yang duniawi belaka, tetapi kebahagiaan itu harus bersifat rohani karena ada kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, yang kita capai, yang kita nikmati, semuanya berasal dari Tuhan. Dan ketika orang menyadari hal itu, dia akan senantiasa berusaha untuk menghayati hidupnya sebagai berkat bagi banyak orang. Maka saudari-saudara, berbahagialah Anda kalau Anda tekun mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan kami bahwa yang berbahagia itu adalah yang mendengarkan sabdamu dan tekun melaksanakannya. Kuatkanlah kami agar kami boleh belajar dari bundamu, Bunda Maria, teladan kesetiaan dalam mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya sepanjang hidupnya. Semoga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena mampu melaksanakan segala sesuatu berdasarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.